Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nazilatul Maufiroh dari Prodi BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam akan mempresentasikan kerancuan argumentasi sebagai tugas logika individual. Yang pertama, non sequitur. Nah, non sequitur ini artinya tidak mengikuti yang merujuk kesimpulan yang terlalu melompat dari premisnya. Contoh, ponsel kamu merek Apple, pasti tahan banting. Nah, premis yang berupa pasti tahan banting yang dihubungkan dengan kenyataan ponsel orang tersebut Apple tidak membuktikan bahwa atau tidak relevan serta-merta jika mereknya Apple maka HP itu tahan banting. Tidak mungkin juga. Jadi, merek Apple tidak menutup kemungkinan jika HP itu dibanting, maka dia tidak akan hancur. Merek Apple pun juga akan hancur jika HP itu dibanting. Nah, contoh yang kedua, perempuan itu adalah anak rektor. Pasti dia kompeten. Jadi, pernyataan ini terlalu melompat pada premisnya. Memang pengetahuan dan kedisiplinan orang tua dan anak itu tidak jauh, tapi tidak serta-merta jika orang tuanya itu dosen maka anaknya juga kompeten. Itu tidak menjamin. Ya, itu juga tergantung dari kedisiplinan dan kemampuan anaknya tersebut. Nah, yang kedua, konklusi tidak relevan. Jadi, pernyataan yang rancu karena seharusnya dimaksudkan mendukung suatu kesimpulan tertentu, tapi kemudian malah diarahkan untuk membenarkan kesimpulan yang lain. Nah, kerancuan ini biasanya disebut missing the point. Contoh, narasi yang ada pernyataan, narasi yang dihidupkan dari istana adalah negara yang tidak boleh kalah. Dengan kata lain, negara harus dibenarkan kapanpun dan dimanapun. Itu kedunguan pertama dari kekuasaan. Nah, penjelasannya dari keterangan orang tersebut, orang yang mempunyai pernyataan tersebut itu tidak mengajukan argumentasi yang masuk akal. Artinya, dia untuk menunjukkan adanya hubungan yang logis antara premis negara tidak boleh kalah dengan negara yang harus dibenarkan, lalu dengan serta-merta melompat pada kesimpulan lain lagi bahwa itu kedunguan pertama dari kekuasaan. Jadi pernyataan kedunguan pertama dari kekuasaan, konklusi ini dibangun hanya untuk membuktikan kebenaran saja. Kebenaran yang palsu atas tuduhannya bahwa kekuasaan itu dungu. Maka pernyataan bahwa kekuasaan itu dungu itu sangat tidak relevan dan tidak pantas. Jadi si penyata itu mendorong kita untuk setuju atas pemikirannya sendiri, padahal itu tidak relevan. Suatu premis dihubungkan dengan suatu kenyataan namun tidak relevan. Yang ketiga, begging the question. Pernyataan yang rancu karena kesimpulan yang disampaikan adalah sama atau terimplisitkan dalam premisnya. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa si pemberi pernyataan sudah mengasumsikan premisnya sebagai kebenaran. Dengan contoh, harimau suka makan daging. Karena pada dasarnya harimau adalah jenis binatang karnivora. Jadi premisnya pada dasarnya harimau adalah jenis binatang karnivora itu memang sudah dari awal dibenarkan dan didukung dengan pernyataan ya karena harimau suka makan daging, jadi dia binatang karnivora dan memang suka makan daging. Yang keempat, complex question, yaitu kerancuan yang terjadi ketika mengajukan pertanyaan yang menjebak karena jawaban apapun
akan menimbulkan suatu pengertian tunggal. Artinya si penanya tidak benar-benar bertanya, melainkan berupaya mengungkap sesuatu seperti, apakah kau sudah berhenti mencuri? Nah, pernyataan ini jika dijawab jawaban apapun hanya akan menunjukkan bahwa si penjawab memang pernah mencuri. Begitu. Nomor 5. Arguing in a circle atau penalaran melingkar. Penalaran melingkar berarti menggunakan kesimpulan untuk membenarkan sebuah premis, di mana premis tersebut juga digunakan untuk membenarkan kesimpulan. Jadi berbentuk lingkaran, premis membenarkan kesimpulan, kesimpulan membenarkan premis. Contoh, hanya orang sakit jiwa yang akan membunuh seseorang. Jadi, siapapun yang membunuh seseorang, otomatis dia sakit jiwa. Jadi, orang sakit jiwa itu membenarkan satu kenyataan bahwa orang yang sakit jiwa itu membunuh seseorang itu dibenarkan, dan ada juga pernyataan berarti siapapun yang membunuh seseorang maka dia itu sakit jiwa. Nah, itu penalaran yang melingkar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.